Insiden penembakan WNI oleh otoritas maritim Malaysia tempo hari menjadi cerminan betapa mirisnya isu pekerja migran Indonesia alias PMI. Puluhan WNI pekerja migran ilegal dikumpulkan dalam satu kapal dan menerima rentetan tembakan dari aparat keamanan Malaysia. Mungkin tragedi yang terjadi pada 24 Januari 2025 itu hanya segelintir dari permasalahan PMI. Berikut beberapa fakta mengenai insiden tersebut. Jadi, insiden terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 malam di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Saat itu, puluhan WNI pekerja migran ilegal diangkut dalam sebuah kapal menuju Indonesia. Mereka ingin pulang ke kampung halaman meski harus melalui jalur ilegal. Nahas, mereka tertangkap basah oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia alias APMM yang tengah berpatroli. Tembakan pun dilepaskan oleh otoritas Malaysia dan menyebabkan seorang WNI tewas sementara beberapa yang lain terluka serta hilang melarikan diri. Berbagai sentimen segera terpantik setelah kabar ini meluas di tanah air. Masih ada kabut yang menutupi insiden ini. Fakta belum terungkap jernih. Publik dan para pejabat menuntut pengusutan di balik kasus ini, termasuk Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin. Tak heran Caimin ikut bersuara, mengingat PMI juga termasuk dalam Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang ia naungi. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa bisa sampai otoritas Malaysia melepaskan peluru panas? Dan, adakah indikasi penyelundupan manusia dalam insiden ini? Setelah bertemu dengan WNI yang terluka, Atas Polri di Malaysia mengungkapkan kronologi kejadian penembakan pekerja migran ilegal asal Indonesia tersebut. Pada Rabu 29 Januari 2025, Atas Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkapkan asal muasal mengapa para WNI itu bisa mendapatkan akses ilegal. Jadi, untuk masuk ke Malaysia dari Indonesia dan sebaliknya, para WNI itu rupanya menggunakan jasa seseorang bernama Malik. Nama Malik sudah dikantongi oleh aparat keamanan dan diduga menjadi dalang sekaligus pelaku penyelundupan manusia. Untuk berangkat ke Malaysia maupun pulang ke Indonesia secara ilegal, para WNI itu membayar sekitar 1.200 hingga 1.500 ringgit kepada Malik. Tak ada plafon pasti yang ditetapkan oleh Malik sehingga jasanya pun bisa ditawar. Belum diketahui apakah sosok bernama Malik ini termasuk dalam jaringan penyelundup manusia lama atau baru. Malik dan sindikatnya kemudian memberangkatkan WNI menggunakan jalur laut pada malam hari. Nah, hari itu Malik memberangkatkan sekitar 20 WNI dan 3 ABK dari Malaysia menuju Indonesia menggunakan kapal pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat. Puluhan WNI itu merupakan pekerja migran ilegal yang berencana pulang kampung ke Indonesia. Selain pekerja migran ilegal, mereka pun diduga menjadi korban penyelundupan manusia. Ada yang pulang ke Dumai, ada pula yang ke Aceh. Meski mereka sama-sama WNI dan pekerja migran ilegal, puluhan orang di dalam kapal itu sejatinya tak mengenal satu sama lain. Namun, baru 10 menit berlayar, kapal mereka tertangkap basah oleh APMM. Aparat Malaysia sempat memerintahkan kapal berisi WNI itu untuk berhenti dengan lampu sorot. Namun, perintah itu tak diindahkan oleh ABK. Akhirnya, otoritas Malaysia melepaskan 10 tembakan ke arah kapal berisi puluhan WNI. Kapal berhasil kabur dari kejaran aparat keamanan meski gagal berlabuh ke Indonesia dan bertambat di sebuah pantai yang masih menjadi bagian wilayah Malaysia. Akibat penembakan itu, seorang WNI dilaporkan tewas, 3 orang terluka segera dilarikan ke rumah sakit untuk menerima pertolongan, dan seorang dalam kondisi kritis. Sementara, WNI lainnya masih dalam pelarian dan belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Terkini, WNI yang terluka masih dalam perawatan dan mendapatkan perlindungan hukum dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Keempat orang itu dirawat di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Klang.
Sementara Rabu 29 Januari 2025, jenazah WNI yang tewas bernama Basri telah tiba di Pekanbaru Riau untuk dibawa ke kampung halamannya di Pulau Rupat, Bengkalis. Pertanyaannya, mengapa bisa sampai ada penembakan dalam insiden ini? Apakah kapal yang mengangkut WNI itu juga melakukan penyerangan hingga menerima tembakan dari aparat maritim Malaysia? Nah, terkait penembakan, ada dua pengakuan berbeda dari Malaysia dan Indonesia. Dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia mengungkapkan tak ada perlawanan yang diberikan oleh WNI kepada otoritas perairan Malaysia saat insiden terjadi. Hal itu didasarkan oleh pengakuan dua WNI yang dirawat di rumah sakit. Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh Direktur Jenderal APMM Laksamana Datuk Muh Rosli Abdullah. Rosli menyebut petugas patroli APMM mendapatkan perlawanan dari penumpang kapal yang dicurigai. Perlawanan dilakukan dengan menabrakkan kapal ke badan kapal patroli APMM dan menyerang dengan parang panjang. Menurut Rosli, aparat maritim Malaysia melepaskan tembakan sebagai bentuk pertahanan diri sebelum kapal akhirnya berhasil lolos di dalam kegelapan. Namun setelah kapal diperiksa, kepolisian Selangor melaporkan tak ditemukan senjata tajam, berbahaya maupun barang ilegal lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Selangor, Datuk Hussein Omar Khan. Menanggapi insiden ini, pemerintah Indonesia pasang mata elang dan tak lepas tangan. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Yuda Nugraha menyebut pihaknya telah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Nota diplomatik itu berisi desakan dari pemerintah Indonesia agar pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan mendalam atas insiden tersebut, termasuk adanya kemungkinan excessive use of force. Desakan itu disampaikan pula oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga meminta agar kasus penembakan WNI itu diusut secara transparan. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI pun juga akan memberikan pendampingan hukum kepada korban. Kementerian Perlindungan PMI pun telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar dan Atas Kepolisian Indonesia di Malaysia untuk memperjelas kronologi penembakan. Sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI pun mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi mengingat masih belum ada kejelasan mengenai pemulangan 5 WNI yang ditembak aparat Malaysia. Ini bukan kali pertama otoritas Malaysia melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata terhadap pekerja migran Indonesia. Migrant Care mencatat sudah ada 75 kasus penembakan oleh otoritas bersenjata Malaysia terhadap PMI dalam 20 tahun terakhir. Dan insiden terbaru semakin menambah panjang daftar indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan otoritas Malaysia terhadap PMI. Penindakan terhadap warga sipil yang tak bersenjata seharusnya dilakukan sesuai prosedur standar yang persuasif. Jikapun ada perlawanan, solusi yang dilakukan adalah pelumpuhan, bukan menghilangkan nyawa. Kira-kira bisakah pemerintah Indonesia menangani dengan serius insiden penembakan WNI oleh aparat maritim bersenjata Malaysia tempo hari? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.